Teks hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah tulisan hasil pengamatan terhadap suatu objek secara lebih detail. Ciri teks laporan hasil observasi: 1. Bersifat objektif. 2. Berdasarkan fakta. 3. Ditulis secara lengkap. Fungsi teks LHO atau laporan hasil observasi: 1. Memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab tugas dan kegiatan pengamatan. 2. Alat pendokumentasian objek atau pengamatan. Struktur teks LHO. Pernyataan umum merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Definisi bagian merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf atau penjelasan rinci. Definisi manfaat merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Perhatikan contoh berikut. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang membawai kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Jadi di paragraf pertama merupakan definisi, dan paragraf selanjutnya hanya menjelaskan hal umum. Di sini termasuk struktur pernyataan umum atau klasifikasi. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi berbagai macam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan, diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa. Pada paragraf kedua menjelaskan lebih detail tentang objek yang diamati. Hal ini termasuk dalam struktur deskripsi bagian. Kemudian semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran-ajaran kehidupan kepada manusia. Hal ini menjelaskan manfaat dari objek yang kamu amati dan merupakan bagian struktur deskripsi manfaat. Apa saja unsur kebahasaan teks LHO? Yang pertama, rujukan kata. Rujukan kata adalah satu kata merujuk pada kata lain yang memperlihatkan keterkaitan. Rujukan berhubungan dengan kata ganti, orang, kepunyaan, petunjuk. Dapat dibedakan menjadi 3, yaitu A. Benda atau hal. Ini, tersebut. Contoh, di negara ini terdapat tumbuhan. B. Tempat. Di sini, di situ, di sana. Contoh, Jakarta mengalami banjir. Di kota ini banyak rumah yang terendam banjir. C. Rujukan personil. Dia, ia, mereka, beliau. Contoh, dia selalu membuang sampah pada tempatnya. 2. Kelompok kata atau frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Jenis frasa adalah frasa nominal, frasa yang unsur pembentukannya berinti kata benda. Contoh, buku, lemari, dan lain-lain. Frasa verbal untuk pembentukannya berinti kata kerja. Contoh, sedang belajar, tidak mandi.
Frasa adjektiva, unsur pembentuknya berinti kata sifat. Contoh, pintar, cantik, hitam, manis. Frasa preposisional, unsur pembentuknya berinti menggunakan kata depan. Contoh, di rumah ke pantai. 3. Kata imbuhan. Kata imbuhan adalah kata mendasar mendapat awalan prefiks, akhiran sufiks, sisipan infiks. Contoh, lingkungan hidup yang terpelihara dapat menyelamatkan habitat manusia. 4. Kata hubung atau konjungsi. Kata hubung adalah kata tugas untuk menghubungkan klausa atau lebih konjungsi intrakalimat. A. Konjungsi koordinatif. Hubungan antara dua klausa atau beberapa klausa lain tetapi memiliki sintaksis yang sama, yaitu dan, tetapi, atau melainkan, sedangkan, lalu, kemudian, padahal. B. Konjungsi subordinatif. Menghubungkan antara dua klausa atau beberapa klausa lain tetapi memiliki sintaksis yang tidak sama, yaitu ketika, jika, seandainya, agar, walaupun, seolah-olah, sebab, sampai-sampai, bahwa. C. Konjungsi korelatif. Menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa yang memiliki sintaksis yang sama. Macam-macamnya, baik, titik-titik maupun, tidak hanya titik-titik tetapi juga, bukan hanya titik-titik melainkan juga, demikian titik-titik sehingga, sedemikian rupa titik-titik sehingga, apakah titik-titik atau, entah titik-titik entah, jangankan titik-titik pun titik-titik. Konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain. Biarpun demikian, begitu, sekalipun. Demikian, begitu, sekalipun demikian, begitu, walaupun demikian. Begitu, meskipun demikian. Begitu untuk melakukan sesuatu. Kemudian, setelah itu, sesudah itu, selanjutnya, tambahan pula, lagi pula, selain itu. Untuk hal yang dinyatakan sebelumnya. Sebaliknya, sesungguhnya, bahwasannya, malahan bahwa, akan tetapi, namun, kecuali itu. Dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu. Sebelum itu, konjungsi antar paragraf, adapun akan hal. 5. Kata baku dan tidak baku. Kata baku, kata yang menjadi standar dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional yang terdapat di KBBI. Kata tidak baku kebalikan dari pengertian di atas. Contoh, kreatif, kreatif, tidak, enggak, aktif, aktif. Sinonim, antonim. Sinonim persamaan kata, antonim lawan kata. Contoh, paus gigi memiliki gigi berbentuk kerucut yang tajam. Tajam, lawan katanya tumpul. 7. Gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa mempunyai makna konotasi. Personifikasi menggambarkan benda mati yang memiliki sifat seperti manusia. Contoh, nyiur melambai-lambai di tepi pantai. Metafora, majas yang membandingkan satu benda dengan benda lain karena memiliki sifat yang sama. Contoh, kepalamu keras bagaikan batu. Metonimia, majas yang menggantikan nama suatu benda dengan merek dagangan. Contoh, ibu pergi ke Jakarta dengan Garuda. Garuda di sini maksudnya pesawat. Hiperbola, yang menyatakan sesuatu secara berlebihan. Contoh, keringatnya menganak sungai. Litotes, menyatakan sesuatu dengan memperhalus keadaan. Contoh, singgahlah di gubuk saya ini. Ironi, menyatakan makna yang berlawanan. Contoh, sebaiknya motormu dimuseumkan saja. Antomasia, menyebutkan seseorang berdasarkan ciri khusus. Contoh, si gendut. 8. Kalimat deskripsi.
Kalimat deskripsi adalah kalimat yang berisi gambaran sifat-sifat benda, contoh, kecil, rendah, manis, pahit, dan lain-lain. The Topeng Museum Angkut. The Topeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Tempat wisata ini seringkali disebut pula sebagai Museum Topeng karena memang berisi topeng dengan berbagai model dan bentuk. Namun, The Topeng tidak hanya berisi topeng, tetapi juga berisi pameran benda-benda berupa barang tradisional dan barang antik. Topeng, barang tradisional, dan barang antik dalam museum ini dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu berbahan kayu, batu, logam, kain, dan keramik. Benda paling diminati pengunjung untuk diamati dan paling mendominasi tempat ini adalah topeng. Ada beragam jenis topeng di museum ini. Topeng-topeng tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian berdasarkan bahan dasarnya, yaitu yang berbahan dasar kayu dan batu. Topeng berbahan kayu sebagian besar berasal dari daerah Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara itu, topeng yang berbahan batu berasal dari daerah sekitar Sulawesi dan Maluku. Selain topeng, barang-barang tradisional juga dipamerkan di The Topeng. Barang-barang tradisional yang mengisi etalase-etalase museum ini adalah senjata tradisional, perhiasan wanita zaman dahulu yang berbahan dasar logam, batik-batik motif lama, dan hiasan rumah kuno. Berdasarkan bahan dasarnya, barang-barang tersebut juga dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu berbahan dasar kayu, seperti hiasan rumah berupa kepala kerbau asal Toraja, berbahan dasar batu seperti alat penusuk jeruk asal Batak, berbahan dasar logam seperti pisau sunat dan perhiasan logam asal Sumba, dan yang berbahan dasar kain seperti batik berbagai motif asal Yogyakarta dan Jawa Tengah. Benda terakhir yang mengisi museum ini adalah barang kuno yang sampai saat ini masih dianggap bernilai seni tinggi atau biasa kita sebut barang antik. Barang-barang antik seperti guci tua, kursi antik, bantal arwah, mata uang zaman kerajaan-kerajaan, dan benda-benda lain dapat dijumpai di dalam Museum The Topeng. Barang-barang tersebut dapat pula digolongkan menjadi 2 jenis berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu keramik dan logam. Barang antik berbahan dasar keramik di museum ini adalah guci-guci tua, peninggalan salah satu dinasti di Cina, dan bantal yang digunakan untuk bangsawan dinasti Yuan, Cina, yang sudah meninggal. Sementara itu, barang antik yang berbahan dasar logam adalah Jinggaran koin, Kerajaan Goa, mata uang Kerajaan Majapahit, koin VOC, dan kursi antik asal Jawa Tengah. Selain untuk dipamerkan, benda-benda di The Topeng ini juga dimanfaat sebagai media pelestarian budaya. Selanjutnya, The Topeng berfungsi pula sebagai museum, yaitu sebagai konservasi benda-benda langka agar terhindar dari perdagangan ilegal. Tugas 1. Pisahkan dari The Topeng Museum Angkut mana definisi umum, definisi bagian, dan definisi manfaat. Tugas kedua. 1. Apakah The Topeng Museum Angkut? 2. Sebutkan topeng yang disimpan di The Topeng. 3. Bagaimana gambaran barang tradisional koleksi The Topeng? 4. Bagaimana gambaran barang kuno koleksi The Topeng? 5. Apa manfaat The Topeng? Ciri bahan teks LHO, kata benda atau nomina, contoh pensil,
bolpoin, buku, penghapus, penggaris, kalkulator, kacamata, lemari, meja, kursi, laptop, kalender, papan tulis, dan sebagainya. Sinonim atau persamaan kata. Contoh: pendek, rendah, pintar, pandai, ganteng, tampan, buruk, jelek, lincah, gesit, bangkrut, gulung tikar, besar, luas. Antonim atau lawan kata. Contoh: hidup mati, panjang pendek, cantik jelek, baik buruk, tinggi rendah, pintar bodoh, besar kecil, gelap terang, ramai sepi, panas dingin, bersih kotor, kaya miskin. Konjungsi atau kata hubung adalah kata sambung sebagai penghubung antar kata, antara kalimat maupun antar paragraf. Contoh: dan, tetapi, karena, sedangkan, bahwa, atau, yang kemudian, dan sebagainya. 1. Saya Upin dan ini adik saya Ipin. 2. Saya suka semua rasa es krim tetapi saya tidak suka rasa coklat. 3. Saya tidak masuk sekolah hari ini karena tidak enak badan. Sedangkan badan saya kurus sedangkan kakak saya gemuk. Atau kamu pilih saya atau dia. Bahwa Rani mengatakan kepada saya bahwa besok dia tidak masuk. Kemudian saya pergi ke sebuah pasar, kemudian saya menemukan sebuah dompet yang terjatuh. Deskripsi atau penggambaran. Misal, Amel orangnya sangat baik, cantik, berambut pendek, berkacamata, berkulit kuning langsat. Nabil orangnya kocak, bawel, suka tertawa sendiri. Secara fisik hidungnya mancung, bermata belok, alis tebal, bulu mata lentik. Kelas 10A memiliki 2 papan tulis, 1 lemari, 4 kipas angin, 1 kalender, 1 jam dinding, 10 lampu, dan 1 speaker. Kompleksitas adalah kalimat dalam hasil teks observasi terdapat banyak kalimat kompleks. Terdapat verba konjungsi. Contoh: ayah pulang ke rumah ketika ibu sedang memasak. Pulang itu verba, ketika konjungsi kata hubung, memasak verba. Hewan mamalia memiliki ciri melahirkan dan menyusui. Memiliki verba, melahirkan verba, dan itu konjungsi, menyusui verba. Demikianlah materi hari ini. Semoga dapat diterima dengan baik. Terima kasih.